Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kisni Mengaji, kembali kita bertemu dalam podcast Kisni Mengaji pada hari ini. Bersama saya ada 3 narasumber hari ini, yaitu Ketua Takmir Masjid Al-Munawwarah, Bapak Harsono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya ada Ustadz Samarudin, beliau selaku sekretaris Masjid Al-Munawwarah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Kemudian di samping saya juga ada bendahara Masjid Al-Munawwarah, beliau Bapak Saiful. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sahabat Kisni Mengaji, pada hari ini kita khusus akan berbincang-bincang dengan pengurus dari Masjid Al-Munawwarah. Apa saja visi misi, bagaimana struktur, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Munawwarah. Pada kesempatan ini kita akan banyak membahas tentang Masjid Al-Munawwarah pada hari ini. Untuk yang pertama nih, Pak, saya akan ke Pak Harsono selaku Ketua Masjid Al-Munawwarah Gisting Bawah, Pak. Mungkin bisa disampaikan, Pak, sebagai sebuah masjid yang kita lihat di jalur utama, Pak. Di jalur utama, kemudian tidak sedikit juga para musafir yang transit atau mungkin beristirahat dalam perjalanannya di Masjid Al-Munawwarah ini. Tentu sangat banyak sekali ya dikunjungi oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Munawwarah, tapi juga jamaah-jamaah dari luar atau mungkin musafir. Nah, sebagai sebuah masjid yang cukup banyak dikunjungi, tentu sebuah masjid ini sudah nampak. Nah, apakah Masjid Al-Munawwarah ini, Pak, memiliki visi dan misi untuk pengelolaan di masjid ini, Pak? Mungkin Pak Harsono bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan visi dan misi Masjid Al-Munawwarah. Terima kasih. Para pemirsa sekalian, Masjid Al-Munawwarah seperti dikatakan oleh Pak Ustadz Bambang memang masjid yang cukup strategis karena memang letaknya di pinggir jalan raya, lintas barat antara pada Lampung sampai Bengkulu nih. Sehingga yang singgah di Masjid Al-Munawwarah ini tidak hanya ini, tapi juga masyarakat dari kadang-kadang dari Bengkulu lewat sini mampir ya, atau orang yang mau ke arah, bahkan mobil yang dari Sumatera Barat pun kan banyak lewat sini. Nah, oleh karena itu kami Takmir Masjid Al-Munawwarah mempunyai visi, yaitu terwujudnya masyarakat sejahtera yang diridhoi Allah dengan memfungsikan masjid sebagai tempat beribadah, pusat kegiatan masyarakat dan pusat informasi. Ini masyarakat sejahtera ya di awalnya, Pak. Ya. Ini visi kita. Visinya ya. Nah, ini visi itu kan impian. Jadi kami Takmir itu punya impian seperti itulah kira-kira masjid yang kita cintai ini. Kemudian untuk mewujudkan mimpi kami itu, visi kami itu, kami mempunyai 3 misi yang sederhana. Diterjemahkan ke dalam 3 misi. 3 misi. Nah, yang pertama, Pak. Misi yang pertama adalah menjadikan masjid sebagai tempat yang aman, nyaman, dan ramah untuk beribadah. Aman, nyaman, dan ramah. Oh, ramah untuk ya, beribadah. untuk jadi beribadah ya. Jadi ini yang pertama, yang aman. Memang kita mendambakan keamanan masjid ini, jangan sampai orang beribadah di masjid kita ini sambil berpikir, waduh, aman atau tidak ini. Aman enggak, nanti gimana, bahkan sampai sendal hilang dan sebagainya, itu diharapkan nanti tidak akan terjadi lagi di masjid yang kita cintai ini. Karena aman tadi, Pak, ya. Aman itu. Nyaman, maka kita berusaha dengan banyak menambah fasilitas-fasilitas masjid yang kita harapkan nanti ke depan makin lama makin banyak. Nah, untuk melayani jamaah itu ya, termasuk ramah. Nah, di depan sudah ditambah juga ada masjid tempat ibadah ramah anak. Ini yang pertama. Visi yang pertama. Misi yang pertama. Misi yang kedua, membantu mensejahterakan jamaah dan masyarakat dengan memiliki baitul mal. Ini impian bidang kesejahteraan kami. Jadi kami tidak bisa menutup mata bahwa di sekitar masjid kita ini pun banyak
masyarakat yang masih sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Belum bidang sejahtera perekonomian. ya Pak ya? Belum sejahtera. Bahkan boro-boro sejahtera itu ya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari aja masih banyak yang mereka itu sangat membutuhkan. Oleh karena itu ini misi Masjid Al-Munawwarah salah satunya itu ya Pak, iya, ya, mensejahterakan. jadi ya? bukan hanya jamaah tapi juga masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ya. Dengan kita memiliki Baitul Mal, ini bidang kesejahteraan. Ya. Misi yang ketiga, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dan pusat informasi bagi masyarakat. Pusat kegiatan. Pusat kegiatan. Jadi apa saja ya Pak ya? Dan pusat informasi. Nah, sebagai pusat kegiatan maka kita kajian-kajian banyak sekali terjadi di masjid kita ini. Dilaksanakan. Ya, sebagai contohnya setiap hari Ahad kita ada kajian-kajian. Kajian ya. Baik kajian yang sifatnya pengisinya internal ataupun yang Ahad pagi selalu diisi dengan pengisi-pengisi yang eksternal. Kita ngambil dari Bandar Lampung, dari Pringsewu, dari Metro, bahkan insya Allah nanti bentar lagi kita ngambil dari Kalianda dan sebagainya. Ini kegiatan. Kemudian juga pusat informasi, maka kita juga merencanakan itu bahkan ada radio dakwah untuk menyebarkan itu ya, untuk menyebarkan informasi itu. Selain kita lewat ini kegiatan podcast ini kemudian disebarkan ke masyarakat, juga kita sosial media ya Pak, sosial media kita ada berusaha nanti ada radio dakwah. Radio dakwah ya. Untuk informasi apapun ya Pak. Iya. Ini yang mimpi kita, usaha kita untuk mencapai mimpi tadi. Oh iya. Dari visi kemudian diterjemahkan dalam 3 misi. Yang ini terus diusahakan ya Pak. Terus diusahakan. Nah, kemudian Pak, Masjid Al-Munawwarah ini tadi sesuai dengan visinya adalah mensejahterakan ya, mensejahterakan masyarakat, kemudian jamaah juga, kemudian diterjemahkan dalam misi. Intinya adalah bagaimana Masjid Al-Munawwarah ini bisa melayani jamaah dan masyarakat secara maksimal ya, secara maksimal. Jadi fungsi masjid ini bukan hanya sekedar untuk tempat ibadah saja ya Pak ya, jadi pusat informasi untuk mensejahterakan umat juga memang diniatkan itu Pak ya. Maka termasuk kita di sini adalah lazismu segala macam. Ada lazismu ya Pak ya. Jadi untuk lembaga zakat, infak, sedekah ya Pak ya. Jadi, nah itu, di Masjid Al-Munawwarah Pak, tentu tidak hanya ada pengurus inti ya Pak ya, ada pengurus inti yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah tentu banyak hal yang harus dikerjakan itu berbasis divisi Pak ya, divisi atau bidang-bidang. Nah di Masjid Al-Munawwarah ini Pak, sudah ada berapa bidang yang dimusyawarahkan kemudian sesuai dengan kebutuhan daripada Masjid Al-Munawwarah ini terbagi pada berapa divisi Pak atau bidang? Bisa dijelaskan Pak terkait dengan terima kasih. Lebih dulu saya sampaikan struktur pengurus harian dulu ya, Badan Pengurus Harian atau BPH-nya. Jadi Masjid Al-Munawwarah ini punya takmir, yang BPH-nya, penasihatnya dulu. Penasihatnya itu terdiri 3 orang. Satu Pak Dr. Haji Fatoni Muhtarudin sebagai koordinator, Pak Haji Bajuli dan Pak Haji Ahmad Harun. Kemudian sebagai penasihat, Dewan Penasihat lah. Dewan Penasihat. Kemudian ini ketua saya sendiri, nama Harsono. Kemudian wakil ketua 1 Bapak Mati Sumaryanto, wakil ketua 2 Bapak Ustadz Fadoel SPD. Nah ini nanti ada kaitannya dengan bidang-bidangnya. Bidang-bidang tadi ya Pak. Bidangnya. Saya potong dulu karena kita punya 6 bidang. Bidang ubudiyah, dakwah dan pembinaan jamaah, bidang kesejahteraan jamaah, bidang pengkaderan pembinaan TPG dan pembinaan pemuda Risma, bidang pembangunan, pemeliharaan fisik dan keindahan, bidang humas dan media, dan yang keenam bidang keamanan. Nah, dari 6 ini maka kami BPH yang 7 orang, ini mulai wakil ketua sampai dengan wakil bendahara itu punya tugas. Tugas untuk mengkoordinasikan bidang-bidang yang bidang itu ada itu Pak ya.
Jadi contoh ini Wakil Ketua 1 Pak Insinyur Haji Ahmad Sumaryanto itu membidangi bidang kesejahteraan jamaah. Oh, jadi tugas beliau itu adalah mengkondisikan ya Pak ya, atau berkoordinasi dengan bidang kesejahteraan jamaah. Kemudian Wakil Ketua 2 Pak Ustadz Fadhoil SPD ini mengkoordinasikan bidang ubudiyah, dakwah dan pembinaan jamaah. Ini jadi punya tugas masing-masing ya Pak ya, tugas spesial tugasnya ya. Kemudian sekretaris Pak Samarudin, Ustadz Samarudin SPDI ini punya tugas bidang pengkaderan. Oh, bidang pengkaderan. Pembinaan TPQ dan pemuda serta Risma. Wakil sekretaris Pak Yusuf Bibisono ini mengkoordinasikan bidang keamanan. Oh, bidang keamanan. Kemudian bendahara Pak Saiful Agus ini mengkoordinasikan bidang pembangunan, pemeliharaan fisik dan keindahan. Serta yang terakhir Wakil Bendahara Pak Haji Munasir SPD MM ini mengkoordinasikan bidang humas dan media. Bidang humas dan media ini jadi 6 bidang, 6 pengurus harian yang mengkoordinir dari 6 bidang tadi. Jadi sistem yang diterapkan di Masjid Al-Munawwarah ini tidak semuanya bertumpu pada ketua ya, jadi berbagi ya, dari mulai wakil ketua sampai wakil sekretaris bahkan wakil bendahara ya Pak, itu memiliki tugas masing-masing bidang. Jadi tidak semuanya job description-nya job description-nya itu tidak langsung pada ketua semuanya tertumpu ya Pak. Jadi terbagi. Nah, bagaimana Pak memanajemennya ini Pak? Apa polanya seperti apa? Apakah ketika bidang tertentu punya keperluan berkoordinasi dulu dengan yang dibidangi yang membidangi tadi kemudian menyampaikan kepada ketua atau seperti apa Pak? Iya. Jadi masing-masing bidang tadi koordinasi dulu dengan BPH yang membidanginya. Contohnya kalau itu bidang ubudiyah, contoh ya. Nah, ini ya koordinasikan dulu dengan Pak Ustadz Fadhoil sebagai wakil ketua 2. Nah, nanti beliau akan koordinasi juga ke ketua. Nah, jadi paling kalau mau bisa diselesaikan oleh itu sendiri oleh bidang itu sendiri nggak apa-apa gitu ya. Sudah final, ketua tinggal terima laporannya ya Pak ya. laporannya gitu ya. Laporan matang aja. Jadi polanya seperti itu ya sistem kerja di kepengurusan Masjid Al-Munawwarah, tidak semuanya tertumpu pada ketua. Adapun hal-hal urgent ya Pak ya, yang harus diputuskan segera baru kepada ketua. Nah, terima kasih. Nah, ada 6 bidang tadi ya Pak ya. Mungkin 6 bidang ini apa juga dikoordinatori Pak? Atau mungkin ada penanggung jawabnya? Ada. Iya, mungkin bisa disampaikan Pak. 6 bidang yang tadi disebutkan itu bisa teruskan Pak. Nggak apa-apa. Oh iya. Mungkin bisa saya ke Pak Sekretaris ini Pak, karena konsep apapun itu ada di sekretaris, mungkin bisa disampaikan Ustadz Samarudin terkait dengan 6 bidang yang tadi sudah diawali atau disebutkan oleh Ketua Masjid Al-Munawwarah. 6 bidang tersebut itu apa saja tadi sudah disebutkan. Nah, koordinatornya Pak atau mungkin yang bertanggung jawab mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, terima kasih Ustadz Bambang. Saya akan sampaikan tentang bidang-bidang atau ketua bidang atau koordinatornya ya, masing-masing bidang. Yaitu yang pertama yaitu bidang ubudiyah, dakwah dan pembinaan jamaah. Ini koordinatornya Ustadz Muhammad Isa. Ustadz Muhammad Isa. Kemudian anggotanya ini ada 3 orang. Yaitu 1 Haji Agus Suparno SAG, kedua Dr. Andes Arifin, yang ketiga Muhammad Iqbal Kurniawan. Jadi itu yang bertugas untuk masalah ubudiyah ya? Ya, ini dalam bidang ubudiyah. Jadi 4 orang, 1 koordinator, 3 anggota. Kemudian yang kedua bidang kesejahteraan jamaah. Bidang kesejahteraan jamaah. Jadi ini koordinatornya Bapak Ashari SE. Pak Ashari. Kemudian anggotanya ini 6 orang. 6 orang ya? 6 orang. Yang pertama yang nomor 1 Bapak Haji Hudori Saleh, kemudian yang kedua Bapak Asnal, yang ketiga Bapak Irfai, yang keempat Bapak Heru Wibowo, yang kelima Bapak Indah Jatmiko, yang keenam Bapak Hafdanis. Itu yang membidangi apa tadi Pak? Anggota bidang kesejahteraan jamaah. Kesejahteraan jamaah. Kemudian yang ketiga bidang pengkaderan.
pembinaan TPQ dan TPQ. pemuda atau Risma. Ya. Nah, ini ada 4 anggota, 1 koordinator. Yang pertama koordinatornya yaitu Bapak MH Sutaman. Ya. Kemudian yang anggotanya Bapak Yusri yang pertama, yang kedua Bapak Nur Maunuddin Hasim, yang ketiga Bapak Ismail Hasan, yang keempat Bapak Astamar Kirom. Ini bidang pengkaderan. Ya. Dan yang keempat bidang pembangunan, pemeliharaan fisik dan keindahan. Ya. Sebagai koordinatornya Bapak Haji Sudarso. Kemudian anggotanya Bapak Haji M. Urip. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Suratman. Yang ketiga Bapak Haji Harun. Ya. Yang kelima Bapak Edi Dermawan. Yang keenam Bapak Endriadi Umar. Gitu. Kemudian yang ke-6 ya. yaitu bidang humas dan media. Jadi koordinatornya Bapak Hayesta F. Imanda. Ya. Anggotanya ini 7 orang. Karena humas ini kerjaannya banyak ya, termasuk mengadakan popcast dan sebagainya ini, jadi anggotanya banyak. Ya. Nomor 1 ini Bapak Wahyudi Sarifudin. Ya. Kemudian yang kedua Helwan Sahrir. Yang ketiga Bapak Farhan Akbar. Yang keempat Bapak Edi Prasojo. Yang kelima Bapak Hadianto. Yang keenam Bapak Soleh Fahruroji. Yang ketujuh Bapak Didi Novianto. Jadi itulah orang-orang yang hari ini diberi amanah ya Pak? Ya, diberi jadi ada 7 orang anggotanya. 7 orang. Jadi takmir, ada pengurus harian ya Pak tadi Pak, pengurus harian. Kemudian dibantu dengan bidang-bidang. Ya, bidang-bidang yang juga memiliki anggota. Nah, satu lagi. Ini yang terakhir ini Ustaz, yang bidang keamanan. Oh, bidang keamanan. Bidang keamanan. Jadi perlu adanya keamanan di masjid ini ya, supaya mewujudkan nyaman tadi Pak ya. Supaya nyaman. Visi jadi ya, supaya ibadahnya nyaman, aman, kendaraannya aman, sendalnya juga aman. Gitu. Nah, iya, perlu ada bidang keamanan. Koordinatornya Bapak Soeharto. Jadi kalau ketua bidangnya tadi Pak Yusuf, ya yang membidangi Pak Yusuf Wibisono ya. Jadi koordinatornya Pak Soeharto. Kemudian anggotanya 1 Bapak Suganda, yang kedua Bapak Min Saidi, yang ketiga Bapak Slamet Arianto, yang keempat Bapak Yulian Vidianto, yang kelima Bapak Antoni. Ini bidang-bidang yang ada di Masjid Al-Munawwarah. Ya. Terima kasih. Nah, bidang-bidang ini program-program kerja, bidang-bidang tadi tentu membutuhkan pembiayaan ya Pak ya, mulai dari ubudiyah, keamanan, kesejahteraan dan lain sebagainya tadi tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, kita akan ke bendahara ini Pak Harsono. Kita akan bertanya kepada bendahara Masjid Al-Munawwarah. Nah, bagaimana Pak pola pembiayaan yang diupayakan dan dilakukan oleh Masjid Al-Munawwarah dalam rangka untuk mensukseskan program-program kerja dan bidang-bidang tadi supaya bisa berjalan. Nah, sumber dananya ini Masjid Al-Munawwarah dari mana saja Pak? Ya, terima kasih Pak Ustaz Bambang. Ya, tentu kita berbicara dulu dari sumber ya. Sumber nanti baru pendistribusian. Ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bagaimana supaya Masjid Al-Munawwarah itu menjadi masjid yang nyaman. Nyaman. Nah, tentu kita di bidang pembangunan bendahara yang sebagai pelakon ya dalam bidang pembangunan ini, kita di dalam pendistribusian atau pendapatan dari pendapatan kita itu meletakkan kotak-kotak amal di warung-warung makan. Kotak amal di warung makan sekitar listing bawah dan listing atas dan Purwodadi. Nah, itu kemudian juga ada kotak-kotak amal yang terletak di masjid. Memang ditempatkannya di masjid. Ya, di masjid juga ada. Nah, itu kemudian yang berikut ada lagi yang kita dapatkan ya infak dari jemaah kita sendiri, di samping infak Jumat yang rutin setiap Jumat. Kemudian setiap subuh pagi
kajian ya. Yang kajian kita Jumat subuh, kemudian hari Ahad subuh, hari Senin subuh, kemudian hari Rabu subuh, ya kan. Nah itu kita kelilingkan juga kota infak, kota infak. Jadi itulah hasil-hasil yang kita dapatkan nanti yang akan kita distribusikan untuk keperluan masjid ya, demi kenyamanan. Nah salah satu itu ya tempat wudhu termasuk ya perkantoran kita ini. Ya, itu biayanya. Yang kita semua sarana dan prasarana di dalam masjid ini. Dan kemudian untuk kedepannya masih ada lagi. Ya kenyamanan supaya tidak terjadi lagi kehilangan sepatu, sendal. Insya Allah nanti kita akan membuatkan satu tempat untuk penitipan sepatu sendal jemaah yang mungkin berasal dari jauh yang lagi bersafar, yang lagi bersabar. Mampir di masjid kita ini ya jangan sampai mereka keluar dari masjid nanti kehilangan sepatunya hilang atau sendalnya hilang, hilangnya diganti. Nah itu. Jadi selama ini belum ada ya Pak ya? Untuk penyimpanan itu belum. Nah belum. Insya Allah nanti akan kita upayakan sehari 2 hari ini nanti tukang akan bekerja. Ya, insya Allah sudah siap tukangnya untuk bekerja itu. Nah kemudian mungkin fasilitas-fasilitasnya lain itu tentang termasuk tentang kebersihan. Ya tentang kebersihan. Yang jelas itu bagaimana supaya jemaah itu bisa nyaman. Nyaman itu Pak. Nyaman ya, nyaman dia berada di masjid ini ya beribadah. Jadi dia tidak merasa was-was. Ya was-was. Dan juga kita seperti kendaraan sekarang ini ya sudah ada yang mengaturnya. Kita sudah punya bagian perparkiran ya. Bagian perparkiran untuk kenyamanan kendaraan jemaah. Jadi itu. Nah jadi itulah untuk pendapatan dan pendistribusiannya. Kalau dari sekian bidang yang ada itu Pak, ada 6 bidang yang tadi sudah dijelaskan Pak Ketua dan Pak Sekretaris. Nah, bidang apa Pak ini yang cukup ya pembiayaannya cukup dominan atau cukup banyak? Ini dari segi apa Pak? Yang bidang apa Pak yang paling banyak? Ya jelas sarana prasarana atau ya bidang sarana tadi yang paling banyak ya Pak ya? Itu yang karena paling mewujudkan masjid yang nyaman tadi. Yang nyaman tadi. Iya. Yang nyaman. Ya kita memang kedepannya nanti insya Allah kita akan membangun juga bagaimana supaya lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi ada tempat penginapan di masjid ini. Insya Allah akan kita bangunkan nanti. Sudah kita siapkan untuk menginap para musafir. Oh benar musafir itu sudah diagendakan juga. Sudah diagendakan. Itu jangka panjang insya Allah. Bisa difasilitasi gitu bisa difasilitasi. Orang yang nginap kemalaman mungkin tidak dapat bis dan lain sebagainya ya kita insya Allah nanti akan kita memfasilitasi. Jadi masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga untuk keperluan apapun ya Pak ya, keperluan apapun. Nah terima kasih Pak. Saya ke Pak Arsono lagi nih Pak. Nah tentu mengelola sebuah masjid Pak, tentu ada jamaah, ada mungkin musafir yang datang itu merasa ada yang tidak nyaman. Merasa tidak nyaman, kurang pas dengan tata kelola dan sebagainya. Itu bagaimana takmir atau pengurus harian ini menerima masukan-masukan, saran dan kritik itu dari jamaah Pak? Karena memang tadi mewujudkan masjid yang nyaman ini kan tidak mudah Pak. Tidak mudah, tentu ada masukan-masukan dari jamaah kita sendiri atau musafir. Nah ini seperti apa tekniknya Pak? Ya terima kasih Pak Ustadz. Jadi kami di Masjid Al-Munawwarah ini selalu terbuka. Jadi terbuka menerima kritik, menerima saran baik dari masyarakat, dari jamaah maupun dari para musafir yang sebulan singgah di masjid kita ini. Jadi kita terima, walaupun kita memang belum memasang kotak saran ya. Kotak saran, tapi mereka kadang-kadang kan langsung menyampaikan langsung, Pak ini harusnya kok begini ya, nanti dimusyawarahkan. Iya itu Pak ya teknisnya. Dan kami memang selalu berusaha untuk takmir yang banyak ini bekerja secara kolektif kolegial. Jadi ya artinya apa, keputusan itu tidak hanya pada ketua saja gitu. Kalau ketua buat ini, kecuali dalam kondisi yang mendesak harus segera diputuskan, segera memutuskan ya mungkin itu
nggak ada waktu lagi untuk bermusyawarah, ya paling kita kontak ya beberapa kawan, gimana gini. Nah, Dari WA group. WA group. Oh, jadi Tamir ini punya WA group ya, Pak ya? Group. Untuk sarana komunikasi Iya, ya, Pak ya? Sarana iya. komunikasi. Maka itu itulah jadi kritik saran dari masyarakat, dari jamaah, dari musafir, ini selalu kita terima, silakan. Dan kita tidak pernah memang di masjid ini kalau ada orang, kadang kan ada tempat kawan-kawan yang musafir, yang istirahat, kadang tiduran, ada kebetulan ada tempat yang mungkin agak khusus loh ya. Di pojokan itu tempat kawan untuk istirahat ya. Ya silahkan ya. Jadi itu. Dan nanti akan diwujudkan lagi tadi yang sampaikan Pak Saipul, Ketua Bendahara, adalah memang untuk penginapan tadi, ya memang untuk tempat transit istirahat itu memang diperuntukkan untuk para musafir ya. Mudah-mudahan segera terwujud itu ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan. Nah, saya geser lagi ke Pak Sekretaris nih Pak. Nah, program dalam waktu jangka ke depan nih Pak. Sebentar lagi ini kan Ramadan Pak. Oh, iya. Nah, sebentar lagi Ramadan. Ini Tamir sudah belum Pak menyusun beberapa program kerja Pak? Atau mungkin rencana-rencana yang akan dilakukan di menjelang ya, tepatnya lagi pada Ramadan. Karena Ramadan ini jelas istimewa Pak. Iya. Istimewa, programnya banyak, kegiatannya juga banyak. Mungkin apa yang sudah dipersiapkan Pak? Ya, terima kasih Ustaz Bang. Di sini kami tadi ada program ubudiyah atau pembinaan jamaah ibadah tadi ya. Oleh karena itu ini menjelang Ramadan, karena Ramadan ini merupakan bulan yang mulia, bulan yang penuh amal soleh yang dilipat gandakan, maka Takmir ini memfasilitasi jamaah ya. Di samping kajian setiap Senin pagi, kemudian Rabu pagi, pada subuh, dan Jumat pagi. Nanti ada program-program yang segera dilaksanakan ini, yang diprogramkan seperti mendatangkan ustadz atau kajian, terutama untuk memaksimalkan di bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai Ramadan nanti. Insya Allah sebentar lagi itu kita akan mendatangkan ustadz, siapa namanya itu, Ustadz Zulkifli. Yang pertama yang dekat ini Ustadz Bitoh Purnomo. Insya Allah malam akad Pak ya. Malam akad. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan itu juga ya. Mempersiapkan roh jamaah supaya nanti Ramadan itu ibadahnya bisa maksimal ya. Nah, itu yang pertama yang Rajab dan Sya'ban ini Pak ya persiapan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti insya Allah bulan Maret ya, kalau kita akan mendatangkan Ustadz akhir zaman yang terkenal di YouTube di media nasional ya, Usma tersebut, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Ya. Ini insya Allah akan dihadirkan ke Masjid Al-Munawwarah ya? Insya Allah akan dihadirkan di Masjid Munawwarah ini dalam waktu kurang lebih bulan Maret Pak ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa terlaksana dan bisa memberikan ilmu, semangat berjamaah untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Waktu yang sangat dekat ini ya, yang dipersiapkan oleh Takmir. Dan program-program yang di Ramadannya Pak, yang akan disusun nih kegiatan mereka jelas lebih padat ya Pak ya kegiatan. Apa saja Pak biasanya dilakukan oleh Masjid Al-Munawwarah Pak? Nah kemudian dimasuki bulan Ramadan ini insya Allah sudah rutin ini setiap kajiannya setiap subuh pagi. Setiap subuh pagi ada kultum. Kalau hari biasa bulan Ramadan hanya hari tidak Senin, tiap hari. Ya Senin, Rabu, Jumat, Ahad. Ya, tapi kalau di Ramadan insya Allah full ya. Jadi satu bulan pada subuh. Ya, pada subuh. Kemudian juga ada ini sebagaimana tahun lalu juga sudah berjalan. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin melaksanakan sholat malamnya lebih lebih lama lagi, ada juga disiapkan difasilitasi. Jadi tarawehnya itu malam. Tarawehnya malam ya. Jadi dengan Ustadz Usman atau Ustadz satunya itu Ustadz siapa Ustadz yang satunya itu? Enggak betul Pak. Ustadz Usman. Ustadz Fadoil ya. Ustadz Usman dan Ustadz Fadoil atau Ustadz yang lainnya nanti yang menjadi imamnya. Imam satu juz itu di malam hari. Ya, di malam hari itu sudah dilaksanakan satu juz dalam sholat itu. Di samping sholat terawih sudah biasa itu ya, yang memakai sore itu, jadi ada malam ada juga dalam peningkatan ibadah para jamaah. Sore ada takjil gitu kan. Ya, jadi buka bersama ada juga ya Pak di masjid. Masuk buka bersama ya, untuk jamaah dan juga musafir yang mampir di masjid ini disediakan juga buka bersama. Buka bersama dan rutin biasa. Kemudian
masuk di akhir Ramadan, ada program itikaf atau tidak Pak? Kita Ya, di di 10 malam terakhir biasanya ini sudah rutin juga mengadakan program itikaf, Itikaf, ya, ya. yang diikuti oleh lingkungan Gisting, ya. Bukan hanya jamaah Munawarah saja, biasanya yang datang dari luar juga ada yang beritikaf di sini. Oh iya. Ya, makasih atas informasinya. Nah, ini terakhir. Mungkin saya tambahkan terakhir Ya, bahwa persiapan Ramadan nanti juga akan kita matangkan pada rapat koordinasi bulanan. Oh, jadi Nah, kita kan ada rapat itu ada berkala ya Pak ya? Rapat koordinasi bulanan itu setiap hari Selasa malam Rabu pertama setiap bulan. Selasa malam Rabu pertama. Kedua ya, kedua setiap bulan itu Setiap kita bulannya kan ada evaluasi masukan-masukan iya. dan sebagainya ya. Mungkin terakhir Pak Arsono, selaku ketua, mungkin himbauan kepada masyarakat Gisting bawah, juga masyarakat secara umum untuk bisa memakmurkan masjid dan tentu tadi memberikan saran-saran kepada masjid. Mungkin dipersilakan Pak. Ya, kami hanya berpesan pada jamaah, pada masyarakat umum bahwa masjid ini adalah tempat ibadah yang kita meminta pada mereka, kepada kawan-kawan, pada jamaah itu untuk mari kita semua merasa memiliki. Dalam artian semua saling memelihara, gitu kan. Nah, bukan merasa sering memiliki terus kita ada yang di masjid kita bawa pulang juga, bukan. Karena merasa memilikinya. Dalam arti ini apa yang di masjid kita rawat bersama. Nah, kita rawat bersama karena ini adalah milik bersama, gitu kan. Milik umat lah ya, masjid itu milik umat. Kemudian juga kebersihan juga begitu. Mari kebersihan ini kita kan sama-sama dijaga ya, nah, dijaga. Kami menyilahkan pada masyarakat, mendingan kita ada tempat berwudu, tempat kamar mandi yang cukup banyak di ini ada kamar mandi ini ada 7 dengan ada 9 sebagian untuk pria dan untuk wanita. Jadi ya mari kalau silahkan dipakai, digunakan, tapi dimanfaatkan, tapi ya saling menjaga, jangan ditubankan hanya kepada petugas saja untuk kebersihan. Betul. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsono, Pak Samarudin dan Pak Saiful yang telah hadir pada podcast Gisting Mengaji. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini itu bisa menjadi informasi bagi masyarakat, dan mudah-mudahan kita berharap bersama bahwa Masjid Al-Munawwarah bukan hanya tempat untuk ibadah saja, tetapi juga tempat untuk berkeluh kesah dari masyarakat, dan mudah-mudahan senantiasa makmur masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Gisting Mengaji, sudah kita dengarkan bersama obrolan dan bincang-bincang dengan pengurus Masjid Al-Munawwarah. Mudah-mudahan menjadi informasi kita bersama. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.